yaitu pembelajaran baru di tahun ini di kelas 5. Mudah-mudahan ya nanti ketika selesai pembelajaran ini, tahap awal kalian diharapkan mengerti konsep-konsep ya pembelajaran tahap dasar di materi coding dan KA atau kecerdasan artifisial ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian dapat memahami konsep dasar pembelajaran coding dan KA pada tahap awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya pembelajaran kita hari ini lancar dan berjalan efektif. Untuk itu sebelumnya kita berdiri semuanya. Berdiri kita berdiri ya. Berdiri di luar mejanya, di luar kursinya ya. Kita akan mempraktekkan sebuah instruksi yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan, yaitu instruksi ya. Bapak harapkan kalian itu mengikuti instruksi ya. Instruksinya seperti ini ya. Ketika kalian mendengar kata ayah itu ke depan ya, rujuk ke depan ya. Ayah ke depan ya. Ketika kalian mendengar kata ibu ke belakang. Ketika mendengar kata dono ke kanan ya. Kalau doni ke kiri, dan kalau pas berarti balik lagi ke normal ya. Pas balik lagi ke normal. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi dimulai. Oke. Pada suatu hari Dono dan Doni pas ya ingin bertamasya. Mereka ingin jalan-jalan bersama ayah ya dan ibu. Di Ragunan, ayah dan ibu membawa sebuah karpet panjang ya. Karpet itu berfungsi sebagai tikar untuk alas ketika makan di Ragunan. Kemudian Dono memanggil ayah. Ayah. Kemudian pas ya. Kemudian ibu menyaut. Ibu berkata, ayah. Itu dipanggil oleh Dono ya. Kemudian Dono berkata, ayah, tolong belikan aku es krim ya. Pas Doni menangis ya. Ibu, aku juga mau es krim ya. Dan Dono beserta Doni jajan es krim bersama ayah. Beri tepuk tangan. Itu salah satu bentuk kecerdasan artifisial atau komputasional, di mana kalian mempraktekkan sebuah hal dalam bentuk gerakan. Halnya sudah dimasukkan ke dalam sebuah instruksi seperti tadi. Dono itu ke kanan, Doni ke kiri, ayah ke depan, ibu ke belakang. Begitu pula dengan robot. Sebuah robot atau aplikasi atau sebuah platform ya, itu akan bekerja ketika sudah mendapatkan instruksi. Kalau tidak ada instruksi, tidak ada informasi yang masuk di dalamnya, maka tidak akan ada gerakan-gerakan yang sesuai apa yang diharapkan. Ya, kalau Bapak nggak menyampaikan Dono dan Doni itu harus gini, ya nggak ada gerakan ya. Karena udah ada instruksi, oh kalau Dono seperti ini, kalau Doni seperti ini, kalau ayah. Begitu pula apa yang kita sampaikan nanti ke dalam apa? Yaitu ke dalam apa? Ke dalam komputerisasi atau komputasional ini ya. Siapkan alat tulisnya. Kita mulai untuk tahap pertama, yaitu konsep dasar pembelajaran coding, yaitu berpikir komputasional.
Dibuka tulisnya, silakan dicatat sebentar. Kebaca tidak? Ya. Salah satu media pembelajaran komputasional yaitu dengan menggunakan alat peraga seperti ini yang Bapak sampaikan, yaitu menggunakan infocus atau proyektor dan laptop. Seharusnya kalian semua megang satu orang satu, namun nanti ya, hari ini kita belajar konsepnya dulu, kita belajar secara offline atau tanpa menggunakan teknologi. Jadi Bapak dulu yang menggunakan teknologi, nanti kamu menggunakan teknologi di tahap berikutnya ya. Berpikir komputasional ya. Coding kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Dan dicatat, berpikir komputasional dicatat. Berikutnya, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional ya. Memahami konsep dasar berpikir komputasional ya. Jadi konsep dasar berpikir komputasional tadi disampaikan, sebuah instruksi akan dijalankan ya ketika sudah ada perintah. Jadi ya, kalau misalkan tidak ada instruksi yang masuk, tidak ada memori atau hal-hal yang dimasukkan ke dalam sebuah proyek atau sebuah robot, maka robot itu tidak akan berguna apa-apa. Jadi harus ada memori, harus ada instrumen yang dimasukkan ya. Tahukah kamu apa itu prinsip berpikir komputasional? Ya, berarti berpikir komputasional memiliki 4 prinsip. Ya, prinsip yang pertama ditulis yaitu dekomposisi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip dekomposisi, yaitu pemecahan masalah. Ya, contohnya seperti yang kita praktekkan, yaitu mengerjakan piket ke kelas. Mengerjakan piket kelas, bayangkan masalahnya hari ini yaitu mengerjakan piket ke kelas. Dalam mengerjakan piket kelas, karena di sini jumlahnya ada 21, ada yang 5, ada yang 4 untuk petugas piketnya, maka kita ambil yang 4 aja dulu ya, yang 4 karena kita 5 hari. Ambil yang 4 orang. Jadi untuk memecahkan cara berpikir komputasional untuk mengerjakan piket, di antaranya membagi masalah. Masalah besarnya itu mengerjakan piket. Apapun caranya, bagaimana caranya supaya kelas ini terlihat bersih. Bagaimana caranya supaya kelas ini terlihat bersih? Dengan 4 orang ini. Makanya ada yang namanya dekomposisi, ya, yaitu pemecahan masalah. Dibagi tugas 4 orang. Arya hari ini piket. Siapa lagi? Sultan. Siapa lagi yang piket hari ini? Hana, satu lagi. Salsa, ya. Misalkan Salsa, Hana, dan Arya 4 orang. Cara dekomposisi dibagi tugas. Arya bagian mengangkat bangku. Itu memecah masalah. Karena sudah diangkat bangkunya, berarti kelas sudah bisa disapu. Hana bagian nyapu. Ini pemecahan masalah ketika melaksanakan piket kelas. Dibagi-bagi, dipecah masalahnya. Bagi tugas. Jadi umum capek, seorang muter. Adil, rata. Tugasnya dibagi-bagi. Ya, karena Hana perempuan tidak mungkin ngangkat bangku, berat. Sesuai dengan jobnya. Oh, Arya laki-laki, strong, kuat. Ya. Berikutnya, misalkan Sultan bagian ngambil air. Ketika sudah disapu, kelasnya biar wangi, mau dipel, ngambil air di ember, ditambah beli pewangi. Satu lagi Salsa bagian ngepel. 4 orang sudah menjadi sebuah dekomposisi pemecahan masalah mengerjakan piket ke kelas. Sehingga piket ini dapat dilaksanakan tanpa harus pahiri-hiri, tanpa harus seling salahkeun. Ya, jadi si Arya fokus ngangkat bangku. Beres Arya ngangkat bangku, tugas aku udah beres. Arya keluar, masuk Hana. Sekarang bagian aku nyapu,
beres Anda bersih. Wah, udah bersih nih, kolong-kolong udah rapi. Masuk, Sultan bekerja, mengambil air di ember. Aduh, kurang sengit, cai doang mah. Aku kan kerjanya cuma ngambil air. Ya udah, aku modal 2.000, beli pewangi. Ya, soklin lah. Beli pewangi. Udah beres beli pewangi. Tugasnya salsa nih. Bagian kamu sekarang ngepel. Oke, siap. Ya, selesai ngepel salsa, teman-teman, kelas sudah bersih dan wangi. Alhamdulillah. Itu hasil dari dekomposisi, pemecahan masalah besar menjadi kecil, sehingga bagian-bagian kecil disusun, jadilah masalah besar menjadi selesai. Paham dekomposisi? Berikutnya nomor 2 yaitu pengenalan pola. Yang nomor 2 pengenalan tulis pengenalan pola. Pengenalan pola. Ya. Dalam pengenalan pola yaitu ada pola-pola tertentu yang dimasukkan seperti halnya tadi. Pola yang tadi disampaikan kayak Bapak, Dono dan Doni itu sebuah pola. Ketika Dono dia berbelok ke kanan, ketika Doni dia berbelok ke kiri, ketika ayah dia maju ke depan, ketika ibu dia mundur ke belakang. Itu sebuah pola, ya. Sistem pengenalan pola. Terus abstraction. Nomor 3 abstraction. Dan nomor 4 berpikir algoritma. Nomor 4 berpikir algoritma. Ya, kita balik lagi ke nomor 2 yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola itu mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain dapat menemukan pola yang bisa digunakan. Ya, contohnya pengenalan pola seperti ini, ya, mengamati buah di dapur, ya, ini pola, ya. Kalau menemukan pola seperti ini, udah jelas ini namanya buah apa kalau di dapur? Kalau di dapur buah tomat, ya, itu pengenalan pola, ya. Ketika mengenal pola seperti ini, oh ini buah tomat, ya. Kalau ketika di toko buah melihat buah seperti ini, yaitu buah semangka, itu pengenalan pola, ya. Jadi jenis-jenis semangka akan seperti itu jenisnya, ya. Oh, semangka itu dalamnya merah, ya, mempunyai kulit yang tebal. Ya. Oh, pisang itu panjang. Kalau mentah dia hijau. Kalau matang dia warnanya kuning. Itu pengenalan pola. Ya. Pengenalan pola. Berikutnya yaitu abstraction. Abstraction atau abstraksi yaitu menyaring informasi yang tidak relevan, hanya mengambil bagian yang penting saja. Menyelesaikan dengan kata lain hanya fokus pada informasi penting yang detail. Ya, jadi abstraksi itu hanya mengambil informasi-informasi penting saja. Ya, ketika kalian belajar membaca, ya, seperti contohnya belajar bahasa Indonesia, cari kalimat induktif dan deduktif. Ya. Kalimat deduktif dan induktif atau induk kalimat atau pokok kalimat, sehingga itu akan membutuhkan sebuah penyaringan informasi, ya, disaring informasinya secara langsung, ya, mana yang penting mana yang tidak. Atau misalkan di sini dicontohkan seperti apa, sebuah mencari jejak, ya, mencari jejak. Di sini ada warung, ada masjid, ya, ada apa lagi? Ya, di sini ada misalkan ada apa lagi? Ada gereja, ya, gereja salib. Ada rumah sakit, ya,
Sama sakit? Sama, ya. Ini kita start, ya. Untuk abstraction yaitu menentukan hal-hal penting saja, ya. Tujuannya di sini finish. Di sini rumah Hana. Di sini rumah Arsya. Di sini rumah Arya. Untuk berabstraction itu kita fokus, tujuan kita yaitu ke sini. Misalkan ya, finishnya misalkan sekolah. Abstraction itu seperti apa, Pak? Berjalan terus, ya. Jangan sampai abstraction hal-hal yang tidak penting kita kerjakan. Nyawa kita maksudnya jam 7.00. Di sini sudah jam 6.50, 10 menit, ya. Cuma ada waktu 10 menit. Abstraction dari hal-hal yang pentingnya saja, ya. Jadi yang pentingnya saja. Misalkan ke sini ngapain kita masuk ke gereja? Nyawa ada sekolah. Jadi nggak usah masuk ke gereja, lewat gereja. Di sini misalkan ada pasar, ya. Di sini ada apa ini? Rumah sakit. Ada rumah sakit. Nyawa ada ke sekolah. Lewat terus, ya. Kayak pasar, ya. Kita kan mau sekolah, nggak ada yang harus dibeli di pasar. Ngapain di pasar? Lewat pasar, ya. Karena waktu kita mepet. Abstraction, jadi hal-hal yang tidak penting dihilangkan. Tujuan kesini yaitu belajar. Hal-hal yang penting selain belajar hilangkan, ya. Fokus. Target kita sekolah. Nanti ada sekolah ya, nah. Fokus, ya. Ketemu si Kabza, aku nggak sekolah, mau. Ini kalau misalkan nggak abstraction, nggak mencari hal-hal yang penting, ke bawah sama si Kabza, ya. Ada coding abstrak ya boleh mau sekolah, sehingga rusak abstraksinya, tidak mencapai target yang diingin. Ya, targetnya kan sekolah, menuntut ilmu, belajar, ya. Abstraction, masuk ke masjid, bukan waktunya sholat. Ngapain ke masjid? Ya, lewat ke masjid juga lewat. Kapan si Hana? Ngapain ke rumah si Hana? Ya, kecuali Hana lagi pakai sepatu. Bisa abstraction sekalian dibawa aja anak bareng. Apa? Kalau Hananya belum mandi baru bangun, abstraction fokus. Hana ini udah siang, aku duluan ya. Itu abstraction tanpa harus nunggu si Hana. Hana ini udah siang, aku duluan ya. Kamu buru-buru mandinya, aku ketinggalan. Ya, ini abstraction. Tinggalkan yang nggak penting. Hana dilewat, ya. Abstraction. Ketemu si Arya, ya. Si Arya. Ada sama lagi jalan. Kalau lagi jalan, abstraction bisa jalan bareng-bareng, ya. Caranya lagi jalan bareng-bareng bisa jalan, ya. Targetnya ke sekolah. Sampailah di sekolah. Alhamdulillah. Itu contohnya abstraksi, ya. Mencari atau menyari informasi yang penting dan relevan saja. Yang tidak penting tidak relevan ya nggak usah diambil. Berpikir algoritma, ya. Berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah atau instruksi sesuai dengan prosedur secara sistematis, ya, menyelesaikan sebuah masalah, ya. Contohnya kita akan berpikir algoritma membuat sebuah roti. Tahu membuat? Siapa yang suka makan roti? Roti yang potong di rumah. Roti apa namanya? Roti potong. Pertama ngambil apanya? Kalau ingin membuat roti, hah? Emang kan rotinya udah dipotongin. Rotinya kan udah dipotongin di toko, ya. Ambil bungkus roti diambil, ya. Bungkus roti diambil, terus dibuka bungkusnya. Setelah dibuka diambil rotinya diambil satu, ya. Terus diapain?
dioles pakai selai atau mentega. Dioles pakai mentega, dikasih topping. Ada yang suka coklat, berarti pakai Messi coklat. Ada Oreo di rumah, pakai Oreo, ya. Nggak beda kan? Apa macam-macam toppingnya. Ada yang selai nanas, dikasih topping selai nanas, ya. Itu toppingnya, ya. Beres. Satu nggak kenyang kalau dilipat, ya. Karena orangnya makannya banyak, ambil lagi satu roti, baru ditumpuk 2 roti berarti, ya. Ada bisa Pak, satu roti bisa dilipat kalau dia porsinya sedikit. Kalau porsinya banyak, tambah lagi, ambil satu roti, ditumpuk di atasnya, baru, ya. Pak, saya suka sayuran, dikasih tomat, dikasih selada. Pak, saya suka kecap, pakai saus, ya, dikasih. Itu tergantung selera. Itu sebuah sebuah algoritma, ya, yaitu menyusun langkah-langkahnya. Contoh lagi, membuat mie rebus. Yang pertama dilakukan apa? Mie dari tengah air, ya. Hati-hati kalau menyeduh mie rebus, jangan langsung air, karena tidak sesuai dengan proses. Akhirnya mana yang nyalurin cair, tapi mina can ayak beli gelap ke warung, bahaya nggak? Bahaya. Kamu di mana saya sasa? Jadi apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya kalau minum mie, pertama beli mie Pak, udah ada, ambil berarti di kulkas, ambil mie di kulkas, atau beli dulu mie ke warung. Kalau ingin nyeduh mie, itu algoritma. Langkah-langkahnya, step by stepnya. Setelah mie-nya ada, apa yang dilakukan? Kalau udah ada mie-nya nih, apa yang dilakukan? Ambil panci diisi air, kemudian ditaruh di atas kompor. Nyalakan kompor. Beres kompor nyala, baru buka bungkus apa? Buka bungkus mie, ya. Air yang mendidih, masukkan Pak, saya suka pakai telur, ambil telurnya. Jangan sampai telurnya beli dulu. Bahaya kalau telurnya beli dulu. Jadi kalau mau pakai telur, beli telurnya bareng sama mie, ya. Pak, saya suka pakai sayur, pakai cengkeh. Itu beda-beda toppingnya, silakan masukkan di situ toppingnya, ya. Pakai sayur, pakai cengkeh. Cuman bungkus mie nggak usah masukin ke dalam panci. Bungkus mie tuang di mangkok, ya. Selama proses memasak, buka bungkus apa namanya? Bumbu, taruh di atas mangkok, ya. Beres bumbu ditaruh di atas mangkok, mie-nya matang, tuang mie ke atas mangkok, dan mie siap disajikan. Tinggal makan enak tidak? Lebih semangat. Ya, disampaikan, ya, ada 4 prinsip awal dalam memahami dasar coding dan KA di kelas 5. Yaitu prinsip yang pertama apa tadi? Prinsip yang pertama bacakan. Dekomposisi. Yang kedua prinsipnya pengenalan Yang ketiga abstraction. Yang keempat berpikir algoritma. Oke, berikut ada beberapa LKPD, tolong dikerjakan, ya. Jadi ini ada 21, ya. Kita bagi 3 kelompok aja lah, karena Bapak persiapannya sedikit. Jadi ketika udah langsung dibawa ke depan, ya. Kalau sudah langsung dibawa ke depan. Jangan sampai sudah tapi lama. Bapak ingin menguji ketangkasan kamu dalam berpikir komputasional. Apakah berpikirnya cepat seperti komputer? Sudah instruksi yang disampaikan di sini, atau berpikirnya coding, ya. Coding. Ini yang pertama, ini satu kelompok, ya. 3. Ada polanya seperti ini. Nanti kalian bisa
pensilnya ya, warna biru atau warna merah kalau ada. Ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok nih. Kelompok. Ya, silakan. Ini juga satu kelompok. Ini di belakang satu kelompok. Ya. Nanti yang ini bagian ini itu aja berapa Pak? Itu bertiga, itu berdua aja. Ini bertiga. Ya, pakai pensil warna hijau ada nggak? Ini hanya berdua. Nanti ada tugas yang lain ini bagiannya ya. Silakan. Yang paling cepat kelompok berapa? Satu garis penuh, satu garis. Silakan. Satu garis penuh. Ya, silakan. Yang udah langsung dibawa ke depan. Berpikir komputasional, ya. Pakai garis yang udah langsung dibawa ke depan. Kelompok berapa yang paling cepat? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, itu kelompok 3. Nanti yang berikutnya ada yang kedua, ya. Kelompok ini, ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai belum? Ini bawa sini. Oke, beri tepuk tangan. Perhatikan. Untuk tugas pertama kelompok 1 juara, kelompok 2 juara 2, ini juara 3. Perhatikan. Buat bantu astronot menemukan roketnya ya. Ini instruksinya, bantu astronot menemukan roketnya. Menemukan roket. Ya, selesai ya. Jadi ini berpikir algoritma ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak penting. Ada instrumen ya, atau memecahkan masalah, buang yang nggak pentingnya ya. Ada ini apa kemana itu nggak usah dipikirin yang lainnya ya. Seperti itu. Oke, kelompok 2 udah selesai. Sekarang tinggal tahap yang kedua nih. Bahasa ini kamu ngerjain dulu ya, pelan-pelan. Cepat-cepatan ya. Yang cepat kelompok berapa? Berikutnya gambarnya yang ini. Jangan dibanting, udah coba. Nah, lagiin. Siap? Kelompok yang ini jangan dibanting ya.